Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kus, Prof. Joko, kemudian Mas Hasnul, dan teman-teman lain. Dan di sini peserta saya lihat ada senior saya juga Pak Martiono, ada Pak Kodradi ya kalau tidak salah ya. Iya. Kemudian dan teman-teman lain ada Pak Saka, itu kelihatannya Pak Saka Abadi ya. Selalu Ini abadi. luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Joko tadi ini, by the way dia ini guru besar saya juga di UGM nih, makanya saya senang sekali udah lama nggak ketemu dengan Prof. Joko ini, karena beliau dulu sayangnya setelah saya menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau sudah pensiun dari BRI. Beliau meninggalkan legacy sebetulnya gitu, yang sulit untuk ditandingi. Nah, saya sangat setuju dengan Prof. Joko, Pak, masalah C karakter ini adalah number one. Kemudian memimpin itu adalah sebuah amanah, Pak. Jadi kalau amanah itu memang biasanya kita tidak mencari, kita dicari, Pak. Ya, jadi kemudian CEO memiliki karakter unggul. Saya kira ini hal-hal yang sangat elementer yang memang harus dimiliki oleh seorang CEO. Saya selalu karena sepertiga karir saya itu sebagai akuntan publik, kemudian sepertiga termasuk manajemen konsultan, sepertiga di sektor real, sepertiga di investment banking. Saya memiliki jam terbang juga nih bagaimana melihat CEO yang sukses dan CEO yang nggak sukses. Jadi ketika dipercaya menjadi Menteri BUMN, maka tugas saya yang pertama adalah bagaimana tentu memilih Captain of the Industry ya untuk memimpin BUMN. Jujur Bapak-Bapak Ibu sekalian, judul kita hari ini kan bagaimana mencari CEO andalan BUMN. Nah, BUMN ini memang agak beda dengan swasta. Sebagaimana kita tahu, sebagai BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Rakyat, itu adalah the true public company, karena pemiliknya adalah seluruh rakyat Indonesia, gitu. Ya, dibandingkan dengan perusahaan yang swasta, even kalau yang sudah go public. Jadi pertanggungjawabannya itu adalah kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, terus terang, saya selalu mengatakan ini the true public company. Kemudian BUMN itu tunduk dan harus taat pada banyak undang-undang dibandingkan swasta. Saya mencatat misalnya BUMN harus tunduk pada undang-undang BUMN, tunduk pada undang-undang keuangan negara, tunduk pada undang-undang pemeriksaan keuangan negara, tunduk pada undang-undang tipikor, tunduk pada undang-undang, banyak sekali, saya lihat ada 8 sampai 10 undang-undang. Sementara kalau swasta itu mungkin hanya undang-undang menyangkut sektornya, undang-undang mengenai jenis usahanya, dan kemudian undang-undang yang ada hubungannya dengan tentu saja kalau dia sudah go public, itu go public. Jadi paling 3 atau 4 undang-undang. Tapi BUMN itu hampir 10 undang-undang, termasuk pemeriksaan keuangan negara, undang-undang tipikor dan sebagainya. Jadi memang the challenges itu, tantangan yang dihadapi oleh seorang CEO BUMN itu adalah cukup tough, cukup menantang, Pak. Nah, saya punya pengalaman di dalam memilih BUMN, karena saya melihat pada saat ini jumlah BUMN itu ada, masa saya itu 158, sekarang 142. Tetapi di bawah BUMN itu ada lagi yang disebut anak perusahaan atau subsidiary dan cucu cicit perusahaan, afiliasi, affiliates gitu. Jadi totalnya itu bisa sampai hampir 1.000 perusahaan, Pak, di bawah Kementerian BUMN itu. Jadi ada holding company ya, BUMN Persero, kemudian di bawah itu memiliki ada seperti Pertamina contohnya, ada subholding company di bidang upstream, di bidang midstream, di bidang transportation, distribution, sampai ke retail dan seterusnya. Jadi dia memiliki anatomi yang begitu luas sehingga jumlahnya mungkin lebih dari 100. Bayangkan kalau kita sebagai menteri ingin memilih BUMN, CEO BUMN, itu ada tentu tadi Pak Erik sudah membuat ciri-ciri ataupun syarat-syarat ataupun apa yang menjadi kriteria yang diharapkan dari CEO BUMN. Tapi kalau seorang menteri itu tidak mampu melakukan analisis yang tajam tentang bagaimana cara memilih, ya agak susah juga. Nah, bayangkan di periode kami itu ada 158 holding company yang disebut Persero, termasuk juga Perum ya.
kemudian ada juga yang disebut anak perusahaan dan afiliasi. Tapi kalau kita lihat, jadi bagaimana kita supaya lebih karena waktu kita terbatas. Sebagai menteri kita punya masa bakti tidak panjang. Tapi kita harus berkinerja baik karena terus terang di kepala saya bahwa BUMN itu adalah the power of the president di tangan kanan, sedangkan di tangan kiri adalah hak menyusun APBN, dan kemudian tetapi itu adalah harus melalui DPR, melalui proses politik untuk mendapatkan persetujuan, karena hak budget itu ada dan hak pengawasan ada di DPR. Sedangkan presiden itu memiliki BUMN yang bisa digerakkan untuk sebagai pilar pembangunan ke depan. Ini tentu saja di samping swasta dan koperasi. Nah, kembali ke situ. Jadi saya sangat setuju bahwa BUMN itu sangat-sangat instrumental ya dalam pembangunan, dan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi di banyak negara pun termasuk China misalnya BUMN itu sangat kuat gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi bagaimana kita mencari CEO andalan BUMN yang begitu banyak gitu. Jadi saya tidak terlalu sulit, saya mencari Pareto. Pareto itu adalah dari 158 BUMN. Kalau kita lihat buat kriteria Pareto, mana yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mana yang sektor ini sangat strategis yang wajib negara mengendalikan dan mengontrolnya. Kemudian mana yang punya dampak luas terhadap ekonomi dan seterusnya. Saya menghitung paling-paling hanya ada 22 sampai 26, dan dari 22 sampai 26 BUMN yang besar itu dari perspektif revenue mungkin sudah 80 sampai 86% dari equation. Jadi kalau kita fokus untuk mencari CEO unggulan, ya, karena ada hubungan yang dilinear tadi. Kalau CEO yang baik tentu akan mengendarai atau mengendalikan BUMN itu menuju kinerjanya dengan sangat baik, dan tentu saja hasilnya akan baik. Maka kalau saya fokus di 22 BUMN sampai 26, maka kalau saya memilih CEO yang terbaik, maka insya Allah kinerjanya juga akan baik. Akibatnya Mas Uki belum memilih nih Pak, ini lebih ke arah kompetensi yang diperlukan CEO BUMN sekarang ini Pak. Ya, oke. Jadi itu cara kita mencapai tujuan Pak ya. Saya setuju. Oke, saya kembali ke sana. Kalau saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Joko, tapi saya menyederhanakan ke dalam yang saya sebut ini konsensus dari CEO dari 5 benua ya di INSEAD ya pada saat saya menjabat sebagai CEO dan CFO, dan ini tidak pernah saya lupa, dan ternyata itu relevan sampai hari ini untuk mencapai atau menanggapi tantangan yang dihadapi oleh masa saat ini, yaitu yang saya sebut adalah adaptability, kemudian visioner, kemudian independen, kemudian responsibility, kemudian actuation, atau yang kita sebut dengan AVIRA. Adaptif terhadap dinamika perubahan yang begitu cepat saat ini sudah mengarah ke arah digitalisasi. Tentu seorang CEO itu harus adaptif, karena kalau dia adaptif, dia itu mudah diikuti oleh bawahannya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk dengan stakeholders. Vision, saya kira seorang leader itu harus memiliki visi yang jelas, tahu dari mana sebuah usaha bisa dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Independen, dia tidak boleh, apalagi kalau BUMN, sesungguhnya dia tidak boleh masuk ke wilayah politik gitu. Independen harus bebas dari intervensi non korporasi yang disebut tidak boleh ada campur tangan politik di situ. Nah, responsibility, tanggung jawab, saya kira tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Joko, responsibility itu artinya sangat luas tuh, bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada perusahaan, kepada negara dan bangsanya. Kemudian actuation, ya jangan omdo, dia harus mampu mengaktualisasikan atau membumikan. Nah, bahwa ini juga harus sebagaimana tadi disampaikan, saya menyederhanakan juga bahwa akhlak mulia, kebetulan ini menjadi value core value-nya BUMN yang tadi disebutkan oleh Pak Joko, yaitu amanah, kemudian kompak, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Dan ini adalah sejalan dengan sunatullah yang tadi disebutkan. Berakhlak mulia itu adalah berperilaku sidik, berperilaku amanah, berperilaku
fatonah dan perilaku tabligh. Dan kalau kita lihat di dunia modern sekarang ini bahwa berakhlak mulia itu senyawa dan sebangun dengan apa yang disebut good corporate governance, yang disebut transparan, akuntabel, responsible, dan kemudian independen serta fairness. Ini semua sebetulnya ujung-ujungnya sama untuk memilih leader yang memiliki tanggung jawab, kompeten, kemudian dia tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya dan lingkungan, tapi yang paling penting juga bertanggung jawab kepada Tuhannya, sehingga apa yang dia pimpin itu adalah sebuah tempat ibadah dia kepada Tuhannya masing-masing. Jadi karena itu adalah perusahaan itu tidak boleh dirusak, tidak boleh seperti dia memelihara rumah ibadah begitu. Jadi rumah ibadahnya itu apa? Korporasi, karena itu jangan dicederai. Jadi saya di karakter itu merupakan arus utama yang paling penting dalam memilih CEO BUMN, dan saya kira sudah tepat sekali Pak Erick Thohir, walaupun akhlak tidak diartikan sepertinya pengertian agama akhlak mulia ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh, tetapi juga akhlak di sini diartikan adalah amanah, kompak, harmoni, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Itu bisa kita perdalam nanti ya, kalau kita memerlukan diskusi yang lebih dalam. Saya kira itu Pak. Baik.